Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan Tuhan dan segala kebaikan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kembali pagi ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah pengertian kepada setiap kami untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 21 ayat 10-11. Tertulis demikian. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, Perang Dunia Pertama dimulai oleh konflik antara dua negara, yaitu Austria dan Serbia. Dari perselisihan dua negara ini, perang menjadi meluas karena bergabungnya negara-negara lain yang merasa sebagai sahabat dari Austria di satu pihak dan Serbia di pihak lainnya. Perang Dunia Kedua diawali dengan konflik dua negara, yaitu Jerman yang menginvasi Polandia. Dan sesudah itu, negara-negara lainnya menjadi terikut dalam peperangan. Alkitab telah menyebutkan akan adanya berbagai peperangan yang terjadi di dunia. Dan akan ada satu peperangan lain yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Beberapa penafsiran menyebutkan ini sebagai Perang Dunia Ketiga, selain perang Harmagedon. Tanda-tanda perang ini jelas nampak nyata, saudara. Meskipun ada berbagai upaya perdamaian, kita lihat sekarang ini, saudara, semakin banyak negara yang mempercanggih teknologi persenjataannya, memperkaya uranium, dan terus meningkatkan persenjataan nuklirnya. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, respon kita dalam menghadapi situasi yang terjadi adalah menyikapinya dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tetap memiliki hati yang damai, tanpa kebencian kepada siapapun, dan hendaknya kita mendoakan agar situasi di dunia ini mengalami keamanan dan ketentraman. Di samping itu, saudara, Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi gelisah dan gentar, sekaligus juga agar kita bersiap selalu dalam menghadapi segala keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 21 ayat 10-11 ini, Tuhan Yesus menyatakan sebagian dari tanda-tanda yang akan nampak di akhir zaman, yaitu pertama, peperangan antar bangsa-bangsa. Kedua, saudara, gempa bumi yang dahsyat. Ketiga, penyakit sampar, yang dalam bahasa aslinya sebenarnya berhubungan dengan penyakit menular yang mematikan. Yang keempat, saudara, kelaparan. Dan yang kelima, tanda-tanda dahsyat di langit. Ada beberapa pesan firman Tuhan untuk kita semua dalam menghadapi situasi akhir zaman. Yang pertama adalah bersikap waspada supaya tidak disesatkan dengan berbagai penyesatan di akhir zaman. Yang kedua, saudara, jangan terkejut dengan berbagai situasi yang terjadi. Yang ketiga, hindarkan diri kita dari berbagai hawa nafsu duniawi. Yang keempat, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dan yang kelima, bertahan dalam iman sampai akhir. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam iman kepada Tuhan. Jangan takut melihat berbagai situasi yang ada. Percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali, tapi yang pasti yang harus kita lakukan adalah selalu siap sedia. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk sadar melihat setiap tanda-tanda yang ada di akhir zaman. Engkau sendiri ya Tuhan sudah memberitahukan kepada setiap kami apa yang akan terjadi dan kehendak-Mu bagi kami supaya kami selalu waspada, supaya kami tidak disesatkan dengan berbagai penyesatan yang terjadi semakin masif di akhir zaman. Dan Engkau menghendaki supaya kami tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi yang ada, menghindarkan diri dari berbagai dosa, berjaga-jaga dan senantiasa berdoa, serta setia dalam iman sampai kepada akhir. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami untuk terus berada dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami semakin setia mengasihi Tuhan, lebih lagi dengan segenap hati kami dalam hidup ini. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas setiap kami. Berkati apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Jamah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.